Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Karanganyar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Karanganyar, yang saya hormati wali siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Karanganyar, serta tidak lupa anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan utama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk melaksanakan masa lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Karanganyar tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah dengan tema teknis pelajaran dari rumah. Anak-anak yang saya cintai, di masa pandemi ini kita belum bisa untuk bertatap muka di sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk sementara waktu, kita akan tetap menggunakan model pembelajaran daring atau pembelajaran dari rumah. Anak-anak kelas 7, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, kita akan melihat mata pelajaran yang ada di kelas 7 sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di SMP untuk kelas 7. Yang pertama adalah mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam. Kemudian ini juga 3 jam. Bahasa Indonesia ini 6 jam. Bahasa Inggris 4 jam. Matematika 5 jam. IPA 4 jam. Kemudian IPS 4 jam. PJOK 3 jam. Seni budaya 2 jam. Bahasa Jawa 2 jam. Dan prakarya 2 jam. Sehingga total ada 38 jam pelajaran. Nah, pada kesempatan atau pada kondisi yang seperti ini, kalau kita melihat dari struktur jam pelajaran yang ada di sekolah, pada masa pandemi tidak bisa terlaksana secara penuh, sehingga jumlah jam yang ada pada saat pembelajaran ini nanti setiap mapel dalam 1 minggu akan bertemu hanya 1 kali selama 2 kali 40. Pada saat atau pada situasi yang normal, bukan di era pandemi, 1 jam pelajaran itu 40 menit
Saya ambilkan contoh untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris di sana tertulis 4 jam, berarti mata jam yang ada itu adalah 4 kali 40 menit. Sehingga jam tatap muka itu 160 menit secara normal. Hanya karena masih di era pandemi, 1 minggu hanya bertemu 80 menit saja. Demikian juga untuk mata pelajaran yang lain. Kemudian untuk jadwal pembelajaran, di era masa pandemi, jadwal pembelajaran dari rumah, kita bisa lihat di slide, ada pembelajaran akan mulai jam 7 sampai dengan jam 10. Jam 7 sampai dengan jam 10. Nanti dengan pembagian jam 7 sampai 8.20 itu untuk mapel yang pertama. Kemudian istirahat 20 menit. Dilanjutkan jam 8.20 sampai dengan jam 9.20. Oke, untuk jam ini akan dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 10. Untuk yang jam pertama itu adalah nanti jam 7 sampai dengan jam 8.20. Kemudian ada waktu istirahat selama 20 menit, sehingga pembelajaran yang jam kedua atau mapel yang kedua itu adalah jam 8.40 sampai dengan jam 10. Ini akan berlangsung selama 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, semuanya jamnya sama. Untuk jadwal, untuk kelas 7, silahkan diperhatikan di sini, di dalam kolom sebelah. Mungkin kalian sedang berpikir, kok kotak-kotak seperti itu ya? Ada angkanya. Nah, ini sebenarnya cara membacanya, membaca jadwal, itu adalah kalau yang kelas A, ini yang di atas, kolom atas itu adalah untuk kelas. Dari kelas A sampai dengan kelas H. Sementara yang di bawahnya, ini adalah mata pelajarannya. Nah, angka-angka ini ada 26, 20, 35, ini adalah menunjukkan guru yang mengampu. Guru yang mengampu. Misalnya saya ambilkan contoh untuk kelas A, B, C, D. Kita lihat. Hari Senin untuk jam 7 sampai dengan jam 8.20 itu adalah untuk kelas 7A itu adalah PAI yang mengampu nomor 26. Nah, siapa ibu yang mengampu di nomor 26? Kita lihat di selanjutnya. Nah, di sini ada kode guru dan juga mapel. Nanti kalian bisa melihat di sini ada angka 26. Berarti untuk kelas 7A yang mengampu untuk mapel agama itu adalah Bu Siti Hosinatun, SAG. Kemudian kelas B di hari yang sama, ini yang mengampu adalah nomor 20. Kita lihat nomor 20 itu siapa? Nah, 20 di sini adalah Ibu Siti Wahidayati, SAG. Kemudian kelas C dengan kelas D, ini masih satu guru, nomor 35.
Kita lihat nomor 35 siapa ya? Nah, kita lihat nomor 35 ternyata Ibu Nuryati Asih SPDI. Itu cara membaca jadwal yang ada di SMP Negeri 1 Karanganyar. Kemudian anak-anak, selama pembelajaran jarak jauh ya, selama pembelajaran jarak jauh ini kalian akan mendapatkan materi dari Bapak Ibu guru itu tidak secara langsung, tetapi Bapak Ibu guru bisa memberikan dengan menggunakan pemaparan materi atau mungkin juga pembiasaan literasi, latihan soal, pengerjaan tugas, dan juga mungkin kuis atau mungkin juga ulangan. Nah, ini semua diberikan secara daring. Untuk pemaparan materi, nanti kalian bisa mendapatkan materi langsung dari Bapak Ibu guru melalui aplikasi yang ada. Bisa dari WA, bisa dari Google Classroom. Dan untuk pembiasaan membaca atau pembiasaan literasi membaca, silakan kalian buka. Misalnya mungkin Bapak Ibu guru memberikan tugas, coba anak-anak buka buku paket halaman sekian kemudian dibaca. Itu pembiasaan literasi. Nanti juga Bapak Ibu guru bisa melakukan dengan menggunakan ini. Kemudian juga ada latihan soal. Nah, latihan soal juga nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalnya kalian mengerjakan melalui Google Form. Untuk pengerjaan tugas juga demikian maupun ulangan. Semua ini dilakukan secara daring. Nanti dalam pembelajaran jarak jauh ini juga ada tugas-tugas. Tugas-tugas itu bisa dikumpulkan lewat WA, kemudian lewat Google Classroom, atau mungkin juga nanti lewat YouTube. Tapi ada kalanya juga mungkin Bapak Ibu guru menghendaki untuk luring. Luring itu istilahnya datang ke sekolah. Nah, saat datang ke sekolah, untuk anak-anak kelas 7 perlu diperhatikan, datang ke sekolah dengan menggunakan pakaian yang sopan, rapi, kemudian bersepatu, untuk rambut juga rapi, untuk anak putri yang mengenakan jilbab juga rapi, tidak menggunakan jin, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Masker tidak boleh lupa. Selanjutnya, untuk teknis PJJ, kita akan melaksanakan PJJ, pembelajaran jarak jauh ini, dengan cara yang pertama adalah bergabung di grup kelas. Bapak Ibu guru wali kelas itu sudah membuat grup melalui WA grup istilahnya. Ada yang isinya satu kelas, itu adalah grup kelas, tetapi ada juga yang bergabung di mapel, jadi grup mapel. Jadi nanti Bapak Ibu guru akan memberikan kode atau memberikan link untuk bergabung di grup WA. Dan tidak lupa nanti juga kita menggunakan Google Classroom atau GC. Untuk Google Classroom nanti akan diluncurkan kode-kode yang harus kalian untuk di Google Classroom. Nanti kalian bisa join dengan menggunakan kode yang ada, yang nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru mata pelajaran. Nah, untuk Google Classroom ini nanti kalian akan menggunakan akun. Kalau bisa akun yang dari Kemendikbud.
Yang dari Kemendikbud itu yang akun belajar, karena ini banyak sekali fasilitas yang ada di akun belajar sehingga nanti bisa digunakan. Seandainya kalian masih kesulitan atau mungkin belum tahu, kalian bisa tanyakan kepada operator sekolah SD masing-masing. Nanti tanyakan tentang akun pembelajaran yang belajar.id. Biasanya nama, kemudian belajar.id. Misalnya namanya Gendis at belajar.id. Itu kalau seandainya menggunakan Google Classroom dan juga akun yang ada. Tetapi kalau seandainya akun itu ada kesulitan, kalian bisa membuat sendiri, hanya syaratnya namanya itu adalah menggunakan namamu, bukan nama orang lain. Sehingga Bapak Ibu Guru bisa memantau kalau itu memang siswa SMP Negeri 1 Karanganyar kelas. Pelaksanaan PJJ ini tidak lepas dari beberapa fasilitas ya yang perlu disiapkan. Itu yang pertama adalah HP. HP ini kalau bisa Android dan siswa memiliki sendiri. Tetapi kalau seandainya terpaksa masih bergabung dengan orang tua, ya usahakan pada saat pembelajaran, terutama adalah jam 7 sampai dengan jam 10, anak-anak bisa menggunakan. Sehingga orang tua istilahnya ngalah dulu. Bisa digunakan oleh anak untuk pembelajaran lebih dahulu, kemudian baru. Jangan sampai ketika jam 7 sampai jam 10, anak kemudian tidak mengikuti pembelajaran karena HP dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk dibawa ke tempat kerja. Dan yang selanjutnya selain HP, ini adalah usahakan nomornya tidak ganti-ganti. Jadi nomor HP usahakan tetap aktif, tidak ganti. Selanjutnya, yang perlu adalah kuota. Nah, kuota di sini saya yakin orang tua pasti sudah menyediakan untuk pembelajaran. Hanya saja kadang-kadang anak-anak itu memanfaatkan kuota tidak hanya untuk belajar tetapi malah untuk nge-game. Sehingga ketika pembelajaran kuota habis. Nah, ini perlu anak-anak perhatikan supaya tidak menggunakan kuota untuk nge-game atau pakailah kuota sebijaksana mungkin. Kemudian selanjutnya adalah yang perlu disiapkan selain tadi ini adalah peralatan tulis-menulis atau peralatan sekolah seperti buku, kemudian pulpen, dan selanjutnya itu juga perlu disiapkan ketika kalian mengikuti pembelajaran. Nah, untuk pengumpulan tugas, jadi pada saat pembelajaran itu biasanya Bapak Ibu Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, pengumpulannya itu bisa dengan menggunakan grup WA atau mungkin juga GC, Google Classroom, atau mungkin juga YouTube kalau itu berupa video, dan juga datang ke sekolah. Ya. Usahakan ketika mengumpulkan tugas, kalian bisa mengumpulkan tepat waktu, sehingga Bapak Ibu Guru bisa secepatnya memberikan penilaian.
Anak-anak yang saya cintai, nah, ini tidak kalah penting yaitu tentang karakter pembelajar. Karakter pembelajar. Jadi karakter kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Karanganyar dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Ini yang pertama, ini adalah kalian harus selalu disiplin. Disiplin di sini adalah melaksanakan semua atau melaksanakan tugas tepat waktu. Nanti pada saat pembelajaran, kalian yang pertama itu biasanya adalah absen terlebih dahulu, mengisi presensi, kemudian juga setelah presensi mengikuti pembelajaran. Biasanya setelah pembelajaran ada tugas. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan waktunya. Mungkin Bapak Ibu Guru menghendaki hari ini harus dikumpulkan, ya kalian tepati hari ini dikumpulkan. Tapi seandainya masih diberi waktu, tenggang waktu, ya nanti dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian karakter seorang anak SMP Negeri 1 Karanganyar ini diharapkan dalam kegiatan pembelajaran secara daring, ini adalah mandiri. Jadi kalian diharapkan untuk bisa mandiri, tidak tergantung kepada orang lain, tidak tergantung kepada Bapak Ibu di rumah, tapi kalian bisa mengerjakan sendiri, kemudian memanage waktu juga sendiri. Karakter yang selanjutnya adalah aktif. Jadi anak-anak diharapkan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kalau seandainya Bapak Ibu Guru menghendaki kalian untuk menyampaikan pendapat, ya kalian silahkan sampaikan pendapat. Mungkin lewat voice note atau mungkin ditulis. Itu nanti sesuai dengan permintaan Bapak Ibu Guru. Kemudian yang keempat adalah komunikasi yang baik. Jadi kalian diharapkan selama pembelajaran SMP 1 Karanganyar, seandainya ada kesulitan atau mungkin ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah, tidak usah malu. Kalian bisa bertanya kepada Bapak Ibu Guru, tapi dengan cara yang sopan. Sopan di sini kamu bisa mendahului dengan kata, minta maaf Bu, saya mau tanya, dan jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Atau mungkin juga kamu lebih pintar, Bu, maaf, minta tolong, itu kita melakukan komunikasi yang baik, yang sopan, dan waktunya usahakan jangan terlalu malam. Maksimal itu ya jam 8 atau jam 9, itu maksimal. Jangan sampai jam 1 menghubungi Bapak Ibu Guru. Kita gunakan waktu yang seefektif mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, baik secara langsung datang ke sekolah atau mungkin juga lewat WA, silahkan. Apa-apa yang memang perlu ditanyakan, silahkan bertanya, tidak usah malu. Sekali lagi bahwa kita ingin pembelajaran secara daring bisa berjalan dengan baik, lancar, dan yang pasti sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring semaksimal mungkin dan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.